Kopi Kapiten, kopi asli Kabupaten Pasuruan. Bedakan rasanya, rasakan bedanya. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Kita sekarang ada di Jendela Langit. Jendela Langit adalah lokasi wisata alam, dan ada juga tempat ground campnya. Tapi ground camp di sini yang disediakan adalah ground camp, bukan camper van, tapi setnya saja, mobil belum bisa masuk ke lokasi ground camp. Nah, Jendela Langit ini posisinya ada di daerah Kabupaten Pasuruan. Kemarin kita bersama Godzilla Offroad Adventure sudah camping di beberapa lokasi di luar wilayah Kabupaten Pasuruan, dan akhirnya pengen ada sesuatu di Pasuruan, ternyata terwujud juga di Kabupaten Pasuruan, dan tidak kalah menarik ya Pak ya. Tidak kalah menarik, view-nya di sini yang disajikan adalah city light. Kalau malam city light-nya bagus, bisa dilihat nanti di vlog. Kemudian perbukitannya hampir sama seperti di Bromo, bahkan ini view-nya lebih dekat, jaraknya bukitnya dengan kita itu lebih dekat. Dan di bukitnya ada tulisan font besar seperti di Hollywood, tapi namanya Jendela Langit. Nah, kebetulan lokasi ini memang namanya Jendela Langit. Fasilitas di sini gimana Pak? Kalau soal fasilitas bagus lah, karena kalau kita datang itu biasanya kan paling nyaman juga ya. Ada air, ada toiletnya, ada musola juga kan. Musolanya ada representatif semua lah. Kafe juga ada. Spot foto lengkap. Spot fotonya sebuah jendela dengan background perbukitan. Ya. Kalau kita acara malam itu juga bisa lampu juga. Tadi malam kan kita juga sepanjang malam listrik juga ada ya. Oh iya. Memungkinkan. Secara dengan keluarga pun masih bisa. Kalaupun kita tidak punya kendaraan 4x4 dari bawah oleh penyedianya fasilitasi kendaraan untuk sampai di sini. Kendaraan 4x4 tentunya. Jadi misalnya kalian tidak punya kendaraan 4x4, tetap bisa ke sini. Oleh penyedia disediakan kendaraan 4x4 untuk mengangkut orang dan barangnya, kemudian di drop di sini. Itu campingnya sangat representatif. Ada gubuk-gubuknya, ada kafenya, warungnya, menunya ya. Homestay ya? Ada ya? Oh iya, ada homestaynya. Ada beberapa lokasi. Ya. Dan nanti kita review homestaynya sama toiletnya dan fasilitas di sini. Homestaynya ada yang menjorok ke bukit dengan view perkotaan dari atas bukit ya. Jadi kalau bawa kelompok 10 orang, 15 orang itu bisa di satu tempat itu. Informasinya seperti itu. Oh maksudnya ada model-model barak di belakang sana. Oh ada yang barak ya? Ada. Oh, jadi kalau kita datang dengan berkelompok 10 orang, 15 orang bisa jadi satu di situ. Kalau nggak bertenda ya. Gitu guys. Jadi selain ada yang kamar yang fasilitas kelompok keluarga kecil, ada juga yang kelompok besar. Barak, disediakan barak juga untuk outbound, untuk perusahaan yang punya karyawan banyak, outbound di sini sudah disediakan tempat. Itu Pak Tito ya? Iya, betul. Ada tambahan Pak Tito? Setelah kita nginap di sini gimana? Ya rasanya betul-betul nyaman karena view-nya juga bagus, dapat untuk view yang sore, malam maupun juga pagi. Jadi kelihatan, ya ada juga kabutnya, ada seperti itu. Fasilitas sudah lengkap. Saya kira para campers kalau nggak nyoba ke sini
Tapi Tempatnya sangat menarik. iya. Tapi di sini ada beberapa villa atau homestay-nya itu tidak disediakan toilet di dalamnya. Ya. Tapi ada beberapa, tapi nggak banyak, itu ada toilet di dalamnya. Jadi kalau misalnya nginep di sini pas kebetulan dapat villa yang tanpa toilet dalamnya, ya berarti agak jalan. Ya dinikmati saja karena kita memang wisata di tempat alam. Itu ya. Ya. Nah, ini ya, mungkin ke depan mungkin bisa dikemas yang sekarang kan lagi tren camper van ya. Iya ya, lagi tren sekali. Jadi mungkin bisa difasilitasi untuk akses kendaraan yang beberapa keluarga itu kan senangnya sekarang bawa keluarga dengan bawa kendaraan sendiri dengan bikin tenda Tendanya di sendiri, samping, oke. sampingnya karena untuk memudahkan kan Memudahkan mobilisasi mobilitas barang. betul. Pengembangan berikutnya. Jadi itu mungkin bisa difasilitasi tempat-tempat ini dibuatkan spot tertentu sehingga nanti dijadikan area camper van. Ya, saran ya, Karena kan saran. lagi tren itu sekarang di Iya. banyak daerah itu. Saran. Ya memang Pasuruan, banyak ada- komunitasnya banyak. Bahkan yang belum masuk komunitas pun banyak. Mereka sudah berkegiatan camper van. Di Pasuruan juga sudah ada beberapa orang Rejoso kemarin. Secara pribadi ya. Iya, mereka belum tahu kelompok komunitas ini, jadi mereka sudah berkegiatan untuk camper van sendiri. Sekarang Kemarin kita sempat ngobrol dengan salah satu pengelolanya, kita kasih masukan untuk camper van itu. Iya. Mau ada sebenarnya mau niatan untuk disediakan di daerah sana, Iya. di daerah lereng sana ada datar, jadi jalurnya nggak bagus. Dan view-nya bagus. Gitu. Sebenarnya di sini selain ini sebelum ini dikembangkan dulu sudah ada lokasi camping ya Pak Ida di atas sana namanya Gumandar ya nggak salah Gumandar atau apa, tapi view-nya kurang bagus padahal lokasinya dekat dengan daerah ini. Hanya mungkin 1 kilo 2 kilo antara dari tempat ini, memang view-nya hanya cemara. Kan ini potensi Pasuruan banyak ya. Kita ada 2 lereng pegunungan ya, Iya. Arjuno Lirang sama Bromo. Wah. Ada beberapa kan sudah dimanfaatkan untuk Kalau Bromo sudah terkenal ya, sekali. jadi kesempatan bagi wisata Pasuruan untuk bisa bangkit. Apalagi kan masyarakat desa itu kan juga sudah banyak memanfaatkan potensi wisata di tempatnya masing-masing. Harapan Sayangnya kita jadi ini jadi satu paket gitu. iya. Nah, untuk posisi jendela langit ini kemarin saya coba searching di Instagram, akun jendela langit tidak ada. Sayangnya itu. Nah, ya ini memang sebenarnya spotnya sudah bagus, environmentnya juga sudah bagus, sayangnya tidak didukung oleh media sosialnya kurang bagus. Saya cari akun medsos jendela langit tidak keluar cuman bukan ini. Kalau di YouTube ada Om. ini bukan dari ini ya pengelola, tapi orang-orang yang datang kemudian Iya, mereka saja. Jadi hanya satu arah. Maksudnya mereka yang sudah berkunjung ke sini di share gitu aja. Sementara sekarang tempat ada di Malang itu lokasinya nggak seberapa bagus. Di pinggir jalan, cemara-cemara saja. Pinggir jalan pas, depannya kafe. Yang namanya di daerah Batu sana. Lokasinya standar. Tapi karena dia itu ownernya kebetulan masuk di komunitas, kemudian medsosnya kenceng, lumayan. Kalau ini view-nya dan fasilitasnya, wah, view-nya terutama sangat bagus sekali, tapi tidak didukung dengan media sosial marketing. Sayang sekali. Potensi seperti ini lagi di mana? Di Pasuruan. Pasuruan. Kalau kawasan lereng ini ada juga di Lesung gitu Pak. Oh iya. Lesung bagus. Ya. Putulang juga bagus. Putulang saya udah Ada pernah beberapa ke kawasan Putulang. titik ini kan. Putulang itu sebelum Lesung dari sini ketinggiannya lebih tinggi dari jendela langit. Jendela langit kurang lebih 1200 mdpl, tapi kalau Ini 1200 ya? 1200-an, tapi kalau Putulang itu 1600 sekian.
Hampir sama dengan Putuk Lesung, hanya selisih setiap puluhan meter aja. Ya. Justru lebih tinggi, malah lebih tinggi. Dan view-nya juga lebih bagus. Dapat Putuk Lesung kita sudah pernah ke sana. Apa namanya? Putuk Lesung, Putuk Lang, lang, Petuk Ombo. Petuk Ombo, Jendela Langit, ada lagi Pintu Langit. Pintu Langit. Jadi sebenarnya Pasuruan banyak sekali ya wisata Iya. alam ya. Ini jendelanya itu lebih tinggi dari pintu kalau kita. Sebenarnya kalau nggak salah dulu Jendela Langit ini terinspirasi dari Pintu Langit. Iya. Karena Pintu Langit sudah terkenal duluan, banyak diketahui orang. Akhirnya di sini karena sana pintu ini jendela. Itu. Jadi intinya Kabupaten Pasuruan banyak sekali wisata alam yang bisa dieksplor. Cuman kendalanya media sosial kurang kurang akun mereka tidak terlalu gencar. Cuman yang Jendela Langit ini dekat, gampang jangkauannya, view-nya istimewa. Iya Pak Yudi ya? Iya. Ya. View-nya istimewa. Oke guys, coba kunjungi ke Jendela Langit di Kabupaten Pasuruan. Oke, Jendela Langit Ground Camp, lokasi yang terbaik itu ya di sini. Ya. Karena apa? Di sini rata, ya, cenderung rata, teduh. Jadi ketika siang hari tidak terlalu panas. Kemudian view-nya mengarah ke city view dan perbukitan. Nah, perbukitannya istimewa sekali. Ada font Jendela Langit. Tapi menurut saya Jendela Langit itu agak kurang besar fontnya. Nah, yang di sana itu spot-spot foto. Foto-foto, ada beberapa tempat nongkrong, ada gubuk-gubuk untuk jika pesan makanan makan di sana. Gitu. Nah, terus yang di sana itu villa atau apa ya, homestay atau apa ya itu ya. Itu yang paling bagus itu karena dia menjorok ke depan dan view-nya langsung ke city view. Keren. Sayangnya di villa tersebut belum ada, ada kamar mandi, tapi dia posisinya di bawahnya panggung itu. Jadi dia kalau misalnya mau ke keperluan kamar mandi, turun dulu, baru kamar mandi. Kemudian yang di daerah sana itu juga ada villa-villa. Sana yang agak lumayan gede villanya ukurannya. Nah ini sepertinya untuk warung nih, untuk warung. Nah itu masih pengembangan, di arah sana pengembangan. Tahu buat apa, mungkin buat villa juga. Kita ke arah sana, ada apa aja di sana? Camper van, mobil hanya sampai di sini saja karena untuk saat ini masih belum dibuatkan jalan fasilitas untuk camper van. Jadi dari situ kita mobilisasi ke side camp. Nah ini ada gubuk-gubuk, beberapa tempat lokasi. Ini sebenarnya fasilitas untuk orang ketika pesan makanan di kafe ini. Jadi ordernya di kafe ini, makannya di sini. Ini view yang bagus. Nah, di kafe di dalam juga disediakan tempat makannya juga. Ini hari Sabtu, masih jam 7 pagi, belum ada pengunjung karena kita camping di sini. Kita review.
Ayo kita ke minibarnya. Nah, ini minibarnya Jendela Langit. Kita tanya menunya apa saja. Mas, menunya apa saja? Menunya Kecilin bisa mas? Ini dikecilin. Nanti masih masuk copyright. Menunya di sini. kalau bar di sana, kafe di kafe. Oh, itu menu apa di sana? Itu kafe ini kan warung. Oh, nah ini untuk makanan berat di sini guys. Nah, ini harganya cukup terjangkau, macam-macam ya. Nah, kentang goreng, nugget, sosis, ya standar lah ya. Nah, kopi-kopian juga ada, kopi khas Pasuruan, kopi Gumandar Cafe. Nah, ada es Gumandar, jadi tehnya teh dari sini nih, dan lain-lain. Jadi kalau misalnya nggak mau masak, nggak mau camping, nggak mau ribet, camping nggak mau masak, makan di sini sudah disediakan. Cuman kalau tidak janjian, beliau ini sore sudah pulang. Jadi kalau janjian baru bisa untuk disiapkan makanannya. Ya mas ya, gitu mas ya. Gitu. Oke. Ya ini makan bersama di sini bisa. Ada meja-meja terpisah juga ada. Nah ini disediakan panggung untuk live, musik, akustikan bisa di sini. Barang-barang teman-teman bisa di sini. Asik. Nah di saat ini karena tidak ada request khusus, tidak ada. Nah, sekarang ke sana biar Pak Yuda yang menjelaskan nanti fasilitas apa lagi selanjutnya. Oke. Sekarang kita review beberapa tempat lagi. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Dedi. Nah, sekarang kita lihat fasilitas penunjang. Ya. Ini ada fasilitas penunjang di sini. Yang paling dicari kalau ada tempat-tempat seperti ini adalah kamar kecil atau toilet. Ya. Kalau di sini kita lihat ada beberapa tempat. Ya. Ini di sini ada 3. Ya, airnya bagus. Airnya ngalirnya juga cukup bagus, tempatnya juga bersih, kamar mandinya bersih, dan airnya dingin. Ya, terus ini ada suara-suara ini ya, suara goib ini. Nah, terus di sini ada musola, ya. Jadi kalau yang mau sholat di sini, tempat wudhunya juga tersedia di sini. Ya. Peralatan sholat juga lengkap. Oke, nah ya cukup untuk berjamaah. Nah kita sekarang lanjut di sini. Ini ada beberapa tempat yang istilahnya bara atau homestay lah. Ini bisa untuk 15-20 orang. Jadi tinggal bersama-sama komunitas. Kalau mau stay di sini bisa menempati tempat-tempat ini. Kalau nggak mau pakai tenda, ya lumayan. Ini ada beberapa tempat yang disediakan di sini. Oke, nah sekarang kita lanjut ke sini. Ini ada kafe, kafe Jendela Langit. Ini di bawah ini ada kafe, ya. Ada kafe sama istilahnya apa ini ya? Kamar-kamar ya. Jadi ukurannya enggak besar. Tapi bisa kita tempati, kemudian view-nya langsung ke ini, ke lembah, ke bukit ya, ke lembah. Ya. Sekarang kita lihat kafenya. Ya ini kita sekarang sampai di kafe. Namanya kafe apa ini? Kafe Gumandar. Kafe Gumandar. Ya. Kafe Gumandar. Gumandar Kafe. Ini sudah sejak kapan?
ada kafe nih. Tempo hari saya belum ada di sini. Hari Minggu kemarin itu. Oh, baru hari Minggu kemarin, masih baru. Ya, masih baru. Ya, ini sarana penunjang, kafe. Jadi kalau mau yang makan berat-berat di warung, nah kalau yang ringan-ringan, ngopi segala macam bisa di kafe dengan view lembah dan ini pegunungan. Ya. Mantap. Oke, kita coba lihat ke bawah. Ini settingannya dari mesin jahit lama. Jadi dulu kita anak kecil tuh mainnya juga di sini, main mobil-mobilan. Sekarang selain pakai jahit, fungsinya sudah dibuat jadi meja. Cukup kreatif. Meja. Nah guys, kebetulan ini sekarang kita ngobrol dengan Pak Dayat, pengelola dari Jendela Langit yang berlokasi di Kabupaten Pasuruan. Pak Dayat bisa cerita bagaimana awalnya hingga bisa sebagus ini daerah ini. Silakan Pak Dayat. Iya. Dulunya tempat ini rimbun ya, setiap tahun kebakar. Jadi berangkat dari situ. Ya termasuk pertama saya sempat kebakar juga di tempat ini tahun 2018 pas kebakaran hutan Gunung Arjuna besar-besaran. Nah akhirnya kami punya inisiatif karena ini semak belukar, perlu ada pembersihan setiap saat. Samping itu ya mendukung view-nya bagus sehingga teman-teman juga menyukai tempat ini, makanya terus kami kelola sampai begini. Oh berarti awalnya karena terbakar, kemudian setelah penyelamatan kebakaran itu Pak Dayat menemukan bahwa ini view-nya bagus ya. Nah, akhirnya dikelola gitu ya Pak Dayat. Ini sudah berjalan berapa lama Pak Dayat? Ini persisnya 3 tahun ya, tapi berangkatnya di tahun 2018 karena tempat ini semak belukar yang setiap tahun terbakar, perlu ada pembersihan lahan setiap tahun. Makanya perlu ada aktivitas rutin lah. Iya. Karena munculnya titik api ya dari tempat ini kemudian merembet ke tempat yang lain. Makanya di titik pertama muncul itu yang harus kami jaga terus. Jaga dan dirawat ya. Jadi lokasi ini tadi fasilitas sudah kami review lokasi di sini. Kemudian mungkin teman-teman perlu tahu di sini langsung dari Pak Dayat fasilitas utama dan apa saja yang ada di sini. Silakan Pak Dayat, apakah itu unit campingnya atau penginapannya atau kafenya, gimana Pak Dayat? Seiring dengan perjalanan banyaknya pengunjung, maka tempat ini memang fokusnya kami buat untuk spot selfie ya, seiring dengan potensi panoramanya yang bagus. Pada prinsipnya kita tawarkan konsep camping ground-nya. Cuman kami siapi beberapa fasilitas bagi pengunjung yang tidak bawa tenda. Kami buatkan rumah-rumah sederhana, rumah inap. Termasuk musim-musim penghujan kan camp itu becek, akhirnya kami ditempatkan di rumah-rumah yang ada. Jadi ada pilihan. Ada pilihan. Mau camping, ada fasilitasnya. Kemudian mau stay, yang sudah disediakan ya mungkin sesuai dengan alam, tempat kamarnya atau huniannya sesuai dengan alam. Jadi seperti itu guys. Di samping itu ya ini karena kebutuhan pengunjung perlu ada warung, perlu ada kafe, toilet sudah kami lengkapi, ada 20 unitan. 20 unit toilet. Ya, toilet, terus ada lapangan, terus ada pendopo untuk buat pertemuan-pertemuan, barangkali ada yang mau berkegiatan di sini. Musola juga ada ya. Musola juga. Musola dan tempat wudhu sudah disediakan. Jadi semua sudah all in lengkap di sini.
tanpa mau camping, tanpa masak, sudah ada warungnya. Mau masak sendiri, ya silakan. Tapi tentu teman-teman yang mau camping di sini, datang bersih, pulang juga harus bersih. Sampah silakan dibawa sendiri masing-masing untuk dibuang di tempat sampah. Kalau ada api, karena di sini dulu semangatnya Pak Dayat adalah untuk penyelamatan hutan. Karena dulu ada api yang menjadikan kebakaran. Sekarang kalau teman-teman mau bikin camping ground yang ada campfire-nya, ada api unggunnya, silakan dimatikan hingga benar-benar mati, baru ditinggalkan. Ya guys ya, itu Pak Dayat ya. Siap. Ya. Semoga nanti ke depannya ada fasilitas camper van. Nah, apa itu camper van? Camping di sebelahnya mobil yang sudah disediakan dengan view seperti ini, spektakuler sekali. Nanti teman-teman kalau sudah terbangun di sini, kita review lagi dan kita kunjungi di sini. Oke guys. Setelah keliling menikmati fasilitas-fasilitas dan review fasilitas di Jendela Langit, kami bersantai ria sambil menikmati gorengan dari warung Jendela Langit. Oh ya guys, ketika video ini kita upload, sekarang di Jendela Langit sudah ada fasilitas camper van. Jadi ketika kita berkunjung ke sana memang belum ada, tapi ketika video ini kita upload, sekarang sudah tersedia fasilitas camper van di Jendela Langit. Untuk lebih detail silakan hubungi Instagram official dari Jendela Langit. Sekarang sudah ada Instagramnya, atau langsung bisa menghubungi ke pengelolanya, yaitu ke Pak Dayat. Memang indah sekali di Jendela Langit ini, view-nya bagus, apalagi seperti sekarang ini. Jadi di sini akan bakar jagung, nggak usah terus jagungnya dilepas, jadi kulitnya tetap itu, jadi rasanya asik ini. Luar biasa, mantap. Sip. Yang lain sudah ditiru itu, sudah ngantri teman-teman ini. Stop. Ayo kembali ke api. Weh, asiknya makan Ini ya jadi di meja kayu besar. Wah, wah ini nasinya ini dengan view, waduh sayang kabut ini. ada mendol. Ya ada sedikit lah, ada telur. Lumayan nasinya, nasi putih berbalut ini jagung lembut, jadi semakin menambah nikmat ini ya. Dan kita nikmati sehat. Mantap. Cocok. Monggo Pak, Ded. Monggo. Hari pertama kemarin makannya kita masak sendiri, karena sekarang sudah capek, makanya langsung dari warung. Jadi kita camping di sini, mau masak sendiri bisa, malas masak ada warung. Abang ini untuk sepur
ukur loro balapan. Ini gak ru. Montong. Jadi berlibur, santai, fresh, hingga besok kembali kerja kembali ya dalam suasana yang semangat kembali untuk bekerja yang lebih baik. Ya, mudah-mudahan ini kita tawarkan mereka untuk pertemuan yang akan datang. Saya kira itu Kabupaten Pasuruan always. Ini kopi Gumandar. Kopi Gumandar ini juga salah satu dari kopi kapiten, kopi asli Kabupaten Pasuruan. Nah ini yang apa ini Pak Del? Kopinya apa? Kopi Arabica Kopi Arabica. proses natural. Nah, kopi Arabica proses natural. Tepatnya yang kopi asli Kabupaten Pasuruan yang lereng Arjuna. Iya. Karena Pasuruan punya 3 gunung, Bromo, Arjuna, sama Penanggungan. Ini yang Arjuna. Ini coba ya saya rasakan. Kopinya pahit. Jadi kalau yang hidupnya pahit jangan minum ini. Ini tambah pahit. Karena memang pahit. Ini harus orang-orang yang tertentu yang hidupnya tidak pahit. Guyon kae.